Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Takwa dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di ruang podcast At-Taqwa. Suara sekolah, energi perubahan. Tempat di mana kalian bisa berbagi ide, cerita, dan inspirasi dengan cara yang seru, menarik, tapi penuh makna. Nah, hari ini Masya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik dan narasumber yang luar biasa kece badai. Kenapa? Karena hari ini temanya adalah prestasi yang sangat luar biasa. Gimana caranya menjadi anak-anak yang terus punya karya dan pastinya karyanya menjadi karya-karya yang penuh dengan prestasi. Narasumbernya, nggak main-main. Anak-anak yang prestasinya bukan segudang, bukan dua gudang, tapi luar biasa berderet. Dan prestasinya nggak main-main, juara 1, juara 2, juara 3, juara umum, udah disabet semuanya. Jadi siapkan telinga kalian, siapkan mata kalian, biarkan inspirasi terus mengalir, karena di sini suara adalah penuh makna dan setiap cerita patut didengarkan. Jadi selamat menyaksikan At-Taqwa Podcast di tema bagaimana agar terus berkarya dan menjadi siswa yang berprestasi. Well, mari kita sambut narasumber kita, tim tari SIT At-Taqwa Garuda. Waduh, sebenarnya banyak banget teman-teman tim tarinya, bukan cuma 3 orang luar biasa ini, tapi karena studio kita masih mini ya, jadi kita undang perwakilannya aja. Nah, ini teman-teman pasti di luar sana pengen banget kenal sama anak-anak yang katanya prestasinya banyak banget. Jadi boleh dong kenalin namanya, umurnya, kelasnya, hobinya kebanyakan ya. Jadi nama, umur, sama kelasnya. Dari yang mana dulu? Dari yang imut-imut dulu ya? Ya, ayo yang imut. Perkenalkan, nama aku Devira Asyifa Nur Alkanza. Aku dipanggil Devira. Aku kelas 5 syukur. Next. Perkenalkan, aku Kartika Noviati Putri Utama. Nama panggilan aku Ika. Aku sekarang umur 13 tahun dan sekarang aku di kelas 8 Sabar. Halo, perkenalkan, nama aku Azarin Karenova. Nama panggilan aku Caca. Aku dari kelas 8 Sabar. Umur aku sekarang 13 tahun. Wih, Masya Allah. Selisih umurnya aku juga 15 tahun. Aduh, ini keren banget. Sebenarnya kalau mau tahu formasi lengkap mereka, bisa langsung cek Instagram kita, TikTok kita. Itu di situ foto mereka sudah terpampang dengan tim mereka, dengan piala-piala yang tingginya mengalahkan Menara Eiffel. Asik ya, gitu ya. Ya, Masya Allah. Ini Kak Devira, Kakak Ika. Aku manggilnya Kakak Ika. Kakak atau gimana nih ya? Enaknya. Gitu. Ya, seenaknya aja ya. Mau tahu dong, prestasinya di bidang tari ini kan udah banyak banget. Memangnya sejak kapan sih punya hobi? Sejak kapan tahu, oh bakat aku nih nari nih, jadi aku mau ikut ekskul tari di sekolah, dan akhirnya prestasinya udah luar biasa. Siapa dulu yang mau jawab? Sejak kapan tuh hobinya? Sejak teman aku ikut ekskul. Oh, sejak temannya ikut ekskul. Emang pertamanya belum ekskul tari belum? Belum. Pertamanya apa? Pertamanya itu nggak salah gambar. Oh, gambar. Berarti pas kelas 5 ini baru ekskul tari? Dari kelas 4. Oh, dari kelas 4. Masya Allah. By the way, kemarin Devira dapat juara apa nih? Juara umum. Juara umum di nih teman-teman, sekedar informasi nih, mereka belum lama ini mengikuti ajang perlombaan tari di Jakarta ya Kak ya? Ya, di Jakarta. Berarti yang ikut itu udah bukan sekolah di tingkat kecamatan lagi, tapi udah se-Jakarta, jadi berbagai daerah ya. Jakartanya udah di Jakarta Barat dan sebagainya ya. Dan mereka ini menyabet juara, kamu juara umum, Ika juara 2. Masya Allah, itu saingannya luar biasa. Jadi keren banget deh mereka. Kalau Devira ini sejak kelas 4 ikutnya. Kalau Ika? Ini ceritain gimana aku suka nari kan? Oh iya dong. Jadi tuh dari kecil aku emang ada ketertarikan ke nari. Mama aku juga dukung aku di bidang itu kan. Tapi aku tuh sempat stop waktu zaman corona gitu. Tapi waktu aku lihat tuh ada satu temen aku, Bian, dulu waktu SD kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kayak
nari kayaknya seru banget gitu. Jadi aku ikut nari juga. Terus akhirnya sekarang aku jadi suka lagi sama nari. Wow, teman sendiri sebagai inspirasi ya. Keren, keren, keren. Kalau Caca? Ya aku juga ikut nari dari kelas 5 dan itu aku terinspirasi karena lagunya. Lagu apa yang pertama bikin inspirasi? Pertama aku nari tuh aku denger lagu Bakul. Oh, ya, tari bakul. Itu lagunya dia aku candu banget, makanya aku mau ikut coba. Oh. Ya makanya aku gitu. Aku seru banget sih emang. Seru ya, emang. Aku juga sebenarnya punya bakat nari. Tapi tari robot kayaknya ya. Iya, nanti ada ya. Nah, kalau udah tahu itu bakatnya ternyata terus dapat hobi, terus ternyata sekolahnya di sekolah yang tepat. Sekolah kita nih, sekolah yang tepat ya. Karena bisa mengasah minat dan bakat kalian yang udah kalian ketahui, alhasil dapatlah prestasi-prestasi yang banyak itu ya. Nah, selain tadi kita udah omongin tentang pertama kali hobi kalian, nih memang udah berapa kali sih ikut kompetisi nari ini? Dari rasanya. Udah berapa kali ikut lomba? Coba. Berapa ya? Pertama tuh di Mangga 2. Mangga 2 kalau yang 2 kali ya? Enggak tahu ya, aku cuma ikut 2. Oh, ini kayaknya saking banyaknya jadi lupa ini. Mangga 2. Iya. Oh iya, sama di Wow. Oh, jadi kompetisinya nggak cuma di kecamatan ya, di mall juga ikutan. Kebanyakan malah ikutnya lebih banyak dari luar. Oh gitu, Masya Allah. Oke, wow. Berarti ikut kompetisi itu kan ketemu teman-teman lain dari luar sekolah juga, ngelihat gimana kemampuan mereka juga. Jadi kita bisa ngelihat, aku di sekolah keren, ternyata di luar juga lebih keren gitu ya, keren banget. Masya Allah. Nah, ini biasanya ya kalau mau ikut mau perform atau mau ikut lomba, itu latihan itu butuh waktu berapa lama sih? Ya. Tergantung tariannya sih. Tapi aku cuma inget yang paling apa sih? Yang paling cepat, yang paling singkat durasi latihannya. Jadi tuh kita waktu itu bikin tarian, nyelesain tariannya 1 hari, terus 2 hari sisanya kita cuma ngompakin doang. Jadi cuma 3 kali. Itu tuh waktu itu lomba hari santri ya yang di alun-alun. Dan itu juara? Iya, yang juara 1 itu. Cuma butuh latihan 3 hari. 1 hari ngafalin, 2 hari ngelancarin. Itu keren, apa keren banget. Wow. Berarti tapi nggak lepas dari peran coachnya dong. Iya, pasti dong. Spill nama coachnya. Ayo siapa nama coach kita? Siapa? Kaledi. Kaledi, aduh, kita ngundang ininya dulu nih, talent-talentnya Kaledi nanti special moment ya. Wow. Oh, berarti ada 2 tim waktu itu ya. Yang satu tim diutus ke Jakarta, yang satu tim lagi diutus di Hari Santri. Iya, kalau nggak salah yang satu timnya lagi itu juga juara 1 nggak sih? Wow. Si timnya Rossi ya. Iya, darahnya medley waktu itu. Oh, waktu itu SD ke Jakarta, yang SMP ke alun-alun untuk Hari Santri. Keren. Malamnya kita lombanya. Berarti coach emang keren banget. Iya, keren banget. Tapi emang dari awal itu emang udah ada rasa percaya diri timbul di hati kalian buat tampil di depan orang banyak. Kan tampil di depan orang banyak itu nggak mudah ya, ya kan? Ada yang mules lah sebelum tampil, ya kan? Ada yang keluar keringet dingin. Kamu begitu banget, begitu juga nggak sih? Iya. Gimana pertama kali ngerasain rasanya? Kamu ayo kita latihan besok tampil buat acara besar, misalnya di sekolah kan kita banyak acara besar ya. Gimana tuh rasa pertama kali buat tampil di depan orang banyak? Siapa? Depira deh. Aku rasanya tuh kayak gugup. Terus? Sama pas di depan jurinya itu ngerasa pusing. Oh, ngerasa pusing juga? Wah, bentar. Terus? Udah sih itu aja. Wow, kalau Teta gimana perasaannya? Sama aku juga gugup. Terus juga itu pernah kebawa pusing juga karena apa ya?
kostum. Iya, bener, bener. Kepala. Pakai headpiece-nya gitu ya. Iya. Oh, wow. Jadi saya pusing banget itu, udah gugup pusing. Mules. Oh, kirain juara-juara tuh ngelihat panggung besar, ngelihat penonton banyak tuh udah biasa aja gitu. Tetap merasa kayak gitu. Juga sih, pasti tetap merasa juga nggak? Oh, sampai sekarang. Ya aku waktu pertama kali tampil lagi setelah sekian lama kan aku nggak tampil-tampil itu, kaki aku waktu di tengah tarian tuh lemes banget, hampir jatuh. Sampai segitunya ya. Iya itu waktu pertama kali tampil lagi, tapi sekarang udah mulai terbiasa, kayak paling gugup-gugup doang gitu. Oh, tapi setelah selesai ini udah perform, udah apalagi nanti pas udah dapat diumumin ternyata jadi juara tuh perasaannya Bangga sih aku, bangga kayak ih keren banget aku bisa juara gitu. kamu terima kasih ya aku gitu ya udah berusaha dengan keras, masya I love Allah. myself. Yes, good ya. Siapa lagi yang mau mengapresiasi diri kalau kita enggak mengapresiasi diri kita sendiri ya, masya Allah. Oh jadi ternyata teman-teman mereka ini sang juara juga pernah ngerasain gugup, pernah ngerasain down nggak sih waktu latihan? Kan latihan tuh membutuhkan, kalian ini kan padat banget ya di sekolah itu sampai sore, terus ekskul dan latihan itu kan pasti membutuhkan energi ya kan? Dan waktu. Pernah nggak sih ngerasa, kayaknya capek banget ya aku? Kalau aku sih kalau misalkan capek sih pernah ya, soalnya kan kita emang padat dari sekolah terus ditambah latihan juga. Tapi jujur aja aku sendiri tuh suka banget sama nari. Jadi kalau misalkan nari, aku tuh kayak tetap semangat gitu loh, tetap kayak nanti pulang nari gitu. Jadinya aku malah nggak sabar buat pulang menari gitu, soalnya aku suka banget sama nari. Malah jadi penyemangat sendiri ya? Iya. Dan ini sesuai sama kalimat yang disampaikan direktur kita di podcast episode lalu. Tahu nggak? Apa tuh? Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Wah, iya, kayak gitu yang malah bikin kita tuh nggak kenal capek, ya kan? Nggak kenal udah bete. Ternyata itu malah menjadi sebuah motivasi yang bikin kita mau lagi. Kalau kata Kak candu katanya. Candu, oke. Nah, terus gimana pertama kali kalian tadi kayak pertama kali kalian ngomong kan udah deg-degan banget ya. Kalau pertama kali jadi juara, kapan pertama kali jadi juara? Pertama kali jadi juara, kapan ya? Waktu di Mangga 2 ya, Mangga 2 itu pertama kali kita lomba kan. Lomba di luar, jadi juara juga. Ya. Masya Allah. Kalau Deh, kapan pertama kali jadi juara? Waktu di Bintaro. Masya Allah, oke, waktu di Bintaro. Itu katanya Deh waktu di Bintaro sampai malam ya? Iya. Sampai malam. Sampai jam berapa waktu itu? Sampai jam 6. Jam 6 maghrib? Iya. Oh, itu selesai lombanya apa udah pengumuman juga? Udah selesai lombanya? Udah selesai lombanya. Pengumumannya belum juga? Belum selesai itu? Belum, masih banyak lagi. Masih banyak lagi, Masya Allah. Kamu nunggu dari jam berapa biasanya? Dari jam 1. Dari jam 1? Kan nari itu kan pakai kostum ya? Make up juga. Itu berapa lama biasanya prepare buat kamu jadi secantik itu? Biasanya siap-siap berangkat kan bareng-bareng ya. Jadi kita ngumpul dulu di depan sekolah gitu, kayak sekitar pagi sih, jam 7-8an gitu. Jam 7-8 udah prepare? Iya, terus nanti kita sampai sana mallnya belum buka. Iya, terus kita make up. Jadi pusat perhatian gak sih? Udah dengan kostum yang wow gitu. Iya, kadang kita ngemper gitu di dekat panggung gitu. Tapi ada yang pernah ngajak foto bareng? Oh, sorry, pernah. Oh, biasanya penonton gitu? Kayaknya pengunjung nggak sih? Oh, iya. Banyak kayak, aduh teman-teman mumpung masih di sini, kalau ketemu langsung ngajak foto bareng. Karena bentar lagi kayaknya bakal jadi famous banget ini. Ya, bakal susah diajak fotonya ya, Masya Allah. Berarti aku bangga banget di sini bisa bareng sama anak-anak keren ini. Karena kayaknya suatu hari nanti emang butuh manajer sih. Nah, selama latihan itu ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih? Oh itu pernah. Mungkin ya kalau tentang latihan itu agak susah pahamin gerakan sama kadang juga suka nggak teratur sama ekspresi gitu. Jadi kalau ekspresi harus diingetin dulu. Ekspresi nari itu always
smiling or bisa beda-beda? Apa tergantung tema kali ya? Tergantung sih kan. Kita tuh sama ini belum pernah nyoba yang musikal gitu ya, yang ada alurnya. Jadi tuh kita selama ini diterapinya sama kalian ekspresinya senyum kalau misal lagi nari. Tapi kalau buat musikal sih dia harus tergantung sama alurnya gitu loh. Kayak kalau misalkan lagi serem ya berarti ekspresinya ya kayak nggak senyum gitu loh. Iya. Kan kalau kayak kecak tuh melotot-melotot gitu kan. Iya. Aku suka ngeliatinnya. Iya, seru ya. Berarti ini nari itu berpengaruh besar dong buat meningkatkan kepercayaan diri kalian. Banget ya, Masya Allah, luar biasa. Kenapa aku dulu sekolah nggak di Atakwa ya? Belum ada. Ini ketahuan kan ya. Tadi inspirasi udah ya, Masya Allah. Terus nih, sekarang punya rencana nggak sih buat kedepannya? Mungkin buat nanti pas SMA atau setahun kemudian ada rencana lagi, atau ini sekedar hobi aja, atau nanti ada lagi lomba-lomba yang pengen aku ikutin, atau mungkin punya target sendiri? Aku nanti kalau udah SMP atau SMA pengen ikut nari lagi buat sama ikut lomba biar dapat juara banyak. Amin. Kalau Kak? Kalau aku sendiri sebenarnya goal aku udah tinggi banget waktu itu, karena menang FLS juga kan. Aku pengen banget jadi penari nasional Indonesia. Itu kayaknya keren banget. Aku pengen jujur aja ya, aku pengennya malah SMP ini semoga bisa gitu. Iya dong. Amin. Iya dong, harus dong. Bisa, siapa tahu bisa keluar negeri. Amin. Ya kan? Iya. Mengenalkan budaya Indonesia. Ini loh, nggak menutup kesempatan, banyak banget pelajar-pelajar di Indonesia yang pergi ke luar negeri buat mengenalkan budaya-budaya kita kan. Ya, Masya Allah. Kalau Kak gimana? Iya, aku juga punya target. Jadi aku tuh nari tuh nggak di SMP aja, tapi aku mau terus ke SMA gitu. Meskipun ya di SMA juga mungkin aku bakal ikut di eskul dari sekolah juga. Bakal ngikutin lomba-lomba lagi biar dapat piala sama sertifikat yang banyak. Masya Allah, itu emang harus jadi, karena kalau kita punya target kan kita jadi tahu ya apa yang harus kita lakukan buat mencapai target itu, ya kan? Nah, nih kalian nih punya pesan tersendiri nggak sih buat adik-adik kelas kalian atau penonton kita nih yang di luar sana? Gimana caranya atau pesan kalian biar mereka tuh di luar sana bisa terinspirasi buat jadi anak-anak yang luar biasa keren juga? Karena kita tahu ya anak-anak remaja di luar sana tuh banyak banget yang menghabiskan waktunya tuh sia-sia, ya kan? Sedangkan kalian ini salah satu contoh remaja yang memanfaatkan waktu dengan terus berkarya dan karyanya menjadi sebuah prestasi. Aku adanya pesan doang sih. Kalau kamu udah nemuin apa yang kamu suka, kamu tekunin, itu bisa jadi bakat kamu. Jadi jangan ragu buat ngabisin waktu di hal yang kamu suka itu. Kalau that's all. Kalau Ca, pesan apa? Nasi goreng. Ya kalau kalian punya hobi itu ditingkatin lagi, jangan dibuang waktunya sia-sia gitu. Kalau punya hobi yang kayak kita nih, hobi nari, ya ditingkatin lagi terus. Kalau Dev? Iya. Apa aja boleh lah. Senyum gitu. Kalau suka ngikutin hal yang gak baik itu Pokoknya intinya sama ya. Kalau bisa aku rangkum nih dari pesan 3 penari kita yang luar biasa ini, kalau kalian udah tahu hobinya, udah tahu bakatnya, terus tekunin dan pilih sekolah yang tepat, ya kan? Iya. Kalau udah ketemu bakat, ketemu tempat di mana tempat itu bisa menggali terus bakat-bakat kamu akan lebih berkembang lagi. Nah, SCT Atakwa Garuda tuh udah tepat banget, ya nggak sih? Masuk SMP itu ayo. Tuh, iya. Karena sekolah itu tempat mengembangkan diri kamu bukan cuma di bidang akademik, tapi juga non-akademik seperti ekskul ini. Dan kalian ada di tempat yang tepat banget sehingga potensi kalian bisa boom, jadi sebuah prestasi. Jadi jangan lupa daftar di sekolah kita, ya kan? Nah, nih
memangnya teman-teman tim yang lain, aduh sekali lagi kita pengen banget ngundang semua full tim, tapi apalah daya ya, nggak cukup ini, nanti kita bikin studio yang lebih besar lagi ya. Tapi say hi dong buat teman-teman satu timnya, sebutin siapa aja. Siapa aja coba Dev, teman satu tim kamu kemarin. Ada Sahla, Uh-uh. aku, Zula, Suci, Yasmi sama Afi. Say hi Zula, Suci. Erik Mas. Iya. Di tim kita ada Ika, Areta, aku sendiri, Caca, Gendis, terus Aura, Iva, siapa? Sonia. Oh iya, Sonia. Ada berapa anak sih? 8 ya? Iya, Raisa. Sama Raisa. Oh, yang nggak kesebut ini denda Iya, ya, maaf, yang nggak iya, kesebut maaf. denda. Maaf, aku juga sering lupa. Kebanyakan ngapalin gerakan. Iya. Iya, masya Allah tuh. Pokoknya full tim itu semuanya keren ya. Iya. Nah, terakhir buat coach yang sangat berpengaruh besar untuk kalian. Coach Lady, kok keren banget sih. Kalau aku masih sebagai remaja, aku mau dong dilatih juga. Ya. Coba say thanks buat coach kalian. Kamu. Kak Lady, makasih udah ngajarin kita. Aku bener-bener bersyukur banget bisa ketemu pelatih yang cocok sama aku. Terus Kak Lady tuh ngajarnya bener-bener kayak sabar banget. Jadi I love Kak Lady, thank you. Keren. Ya buat Kak Lady, makasih udah bener-bener sabar banget ngajar kita dengan tim yang banyak, tarian yang bikin apa ya? Ya gitu lah pokoknya. Pokoknya makasih Kak Lady, love you. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat juara-juara kita. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, sebenarnya banyak banget siswa-siswa, murid-murid di Attaqwa yang prestasinya bejibun banget. Tapi satu demi satu ya kita undangnya ya. Kemarin juga ada yang lomba basket juara, ada yang lomba pildacil juara, itu banget. Jadi jangan pernah ketinggalan podcast kita karena narasumbernya luar biasa, menginspirasi kita semua. Ya ampun, ini seneng banget bisa ngobrol sama kalian. Ya, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu. Sehat terus, semangat terus belajarnya, terus menginspirasi teman-teman di luar sana biar jadi ketularan jadi anak-anak yang cantik, solihah dan berprestasi ini ya. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman di luar sana jangan berhenti buat menggali apa yang kamu miliki. Karena potensi yang kamu punya, itu punya kesempatan yang sama besarnya seperti mereka untuk menjadi yang berprestasi. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat melanjutkan prestasi-prestasi berikutnya. Dan teman-teman di luar sana juga terima kasih sudah menyimak podcast kita. Jangan lupa like, kasih komen positif, dan share. Karena setiap suara memiliki makna dan setiap cerita aku didengarkan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. See you on the next moment. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.